Yang pertama yang saya kenal itu pusaka untuk Jember leres yang disampaikan oleh Raden Dedi, itu udung itu yang saya kenal. Saya masih ada di rumah ditinggalan bapak saya, dan saya tanya apa ini tinggalannya Mbak? Enggak, ini asli pusaka Jember le. Karena orang tua saya, bapak itu dilahirkan di Probolinggo oleh seorang ibu yang dari Sumeneb, dan bapaknya dari Nun Sewu, dari Demak. Keluarga kami yang jalur dari bapak itu terah dari Ki Ageng Selo. Tapi kalau dari ibu itu dari Mediun, terahnya dari Pacitan. Karena yang buyut saya itu adalah seorang apa namanya, kalau zaman dulu itu Wedono gitu di sana di Mediun itu. Pusaka yang ada di saya saat ini adalah pusaka yang berupa mengemban amanah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pusaka tanda leres. Jadi beliau ini adalah duplikat ini, dapuran yang ke-9 dari Jalak Nguri. Jalak Nguri itu adalah pusaka tanda dari HP4. Tapi ini adalah dapuran yang ke-9, bukan yang asli, tapi dapuran. Dapuran itu duplikat. Nah, kemudian yang saya kenal yang ahli, saya cuma sekedar menyimpan benda dilarang leluhur, nggak melungker. Karena orang membuat konotasi keris melungker-melungker nengrah kena kanggo ngiris. Itu tidak seperti itu. Karena ini yang lurus. Lurus ini memang harus dipakai oleh orang-orang yang usianya di atas 50 tahun. Jadi lebih ke lakune lempeng. Kalau yang menggak-menggok yang disebut eluk, itu artinya masih makaryo. Yang eluk itu yang masih makaryo. Jadi kalau panjenengan yang masih aktif sebagai seorang tentara, polisi, pekerja dan sebagainya, itu harus pegang. Jadi kalau orang kami menyebutnya sebagai tosanaji atau apa namanya ya, bukan keris sih, tapi lebih ke senjata pusaka. Jadi kami menyebutnya sebagai gegeban. Kemudian kepemilikannya kalau di kami antara cocok dan tidak cocok leres ditayuh namanya. Jadi keris ini dicopot dulu, kemudian warongkonya dibuatkan garis bentuk L seperti ini, kemudian ditaburi sekar telon, telur-telurnya ngatunggal, kita pakai mawar, melati sama kenongong. Mawar tegese murih tawar, jadi kalau seandainya ada upas yang membahayakan kita atau apa namanya warangannya itu, maka yang menjadi tawar. Kemudian melati, melat engati, artinya ketajamannya akan berfungsi untuk membantu kita dalam melakukan tindak tanduk yang mungkin membahayakan, sehingga akan ada sesuatu yang melindungi. Terus kenongo, kenangan ngonggo, artinya apa yang kita miliki ini adalah sebuah kenangan dari leluhur yang dulu Ambudidaya. Beliau adalah seorang Wedono, mungkin beliau adalah seorang pate seperti itu, sehingga dieman. Kemudian cara menayuh yang kedua, yang pertama tadi setelah digaris, kemudian bunganya diambil, ditaruh di bawah bantal, bukan kerisnya yang ditiduri, tapi bunganya yang ditiduri. Sesuatu yang ada di dalam keris ini akan menyampaikan apa ya, keinginan-keinginannya. Mungkin minyak yang mau dipakai, pakai minyak melati keraton, mungkin seperti itu, atau mungkin pakai Ja'faron. Ja'faron itu bukan minyak dari Arab, itu saffron kan, dari Perancis atau Paris sana, namanya saffron nama aslinya. Kemudian ada lagi misik, itu minyak yang juga dari Eropa, bukan yang dari Mekah atau dari mana, bukan. Tetapi aromanya yang membuat siapa yang ada di dalam energinya ini yang menjadikan, memberitahukan ke kita apa yang dia inginkan. Ketika dupa pun juga tidak sembarang dupa. Ada yang minta garu, ada yang minta cendana,
Tetapi ada juga yang minta kayu jati cuman. Kayu jati tidak beraroma, tapi dia adalah menjadi salah satu unsur pembuat dupa. Ada kayu kelet atau kayu lengket yang diambil dari daerah mana Irian Jaya sana sebagai campuran dupa. Kemudian ada juga yang menghendaki untuk diratus. Jadi ada dupa yang terbuat dari tebu yang diparut, kemudian ditambah rempah-rempah seperti kayu manis dan sebagainya. Dari pengalaman pribadi, puasa 1000 hari berarti 3 tahun ya. Itu nunggu lintang kalian. Jadi ada lintang yang cemorot, jatuhnya di mana, di situ dicari. Ketika ketemu bongkahnya, itu nanti dijadikan campurannya. Jadi seperti yang kita punya ini adalah meteorit yang sama persis dengan batu yang ada di Parangkusumo di daerah Cepuri itu. Jadi kalau seandainya diukur atau ditera, maka batuan ini sama persis dengan yang ada di keris ini, sama persis yang ada di Cepuri, seperti itu. Nah, dari hasil tayo ini nanti panjenengan akan menyatu dengan gaman ini, gegeman atau apa, sikap gitu. Sikap itu kan sikap. Jadi kalau panjenengan sudah punya sikap seperti yang Raden Dedi sampaikan tadi, dari 100 lubang tertutup oleh 99 Asmaul Husna, tinggal satu lubang yang kadang-kadang ya ditutup oleh rasa berani, ditutup oleh rasa takut dan sebagainya, maka penggantinya adalah sikap. Sikap ini bisa juga sikap berbentuk mantra tulis yang digembol, atau sikap berbentuk ake, atau hanya berbentuk baju, atau ini samir atau sampur, seperti itu. Orang-orang yang seusia di atas saya pun baru ngeh ya bahwa patung yang ada di WW Kaliwates itu, ternyata patungnya Dr. Subandi. Lah inilah kita sebagai pewaris daripada generasi ini, hendaknya kita harus ikut melestarikan dan ikut menghormati. Karena saya merasa prihatin karena di patung Dr. Subandi itu nampaknya ada kabel yang seliweran di situ. Ini kita harus doaan. Kemarin warga saya ada orang-orang Pemda, kepala dinas, sehingga saya sampaikan hal ini. Monggo kita hormati pahlawan-pahlawan kita yang sudah bersusah payah bahkan gugur di medan perang karena membela kita, membela generasi-generasi ini. Sehingga kemarin saya pohonkan supaya yang berwenang ini memperhatikan hal-hal semacam ini. Semacam peristiwanya Letkol Seruji yang diseret dari Karangkedawung sampai ke pojokannya alun-alun, itu baru banyak yang sadar bahwa ternyata begini perjuangannya. Nah, inilah yang menggugah kita semua supaya sejarah ini jangan sampai anak cucu kita nggak tahu. Kalau anak cucu kita sudah nggak tahu, nanti nggak peduli terhadap negaranya, sehingga mudah diombang-ambingkan bahwa di Jember ini ternyata kita punya banyak sekali situs-situs leluhur-leluhur yang sangat kuat. Kalau itu sampai luntur, ya mungkin ke depan kita akan melupakan itu semua, sehingga rasa nasionalis kita kurang. Saya kira mungkin ini menyimpang dari apa yang jadi tema saat ini, karena kami ingin menyampaikan begini supaya apa yang dulu baik ini monggo kita lestarikan.